Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 211. Apa ini? Lin Yuro bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah gadget yang saya kembangkan sendiri untuk menghilangkan bekas luka dan memutihkan. Li Dong tersenyum. Benarkah? Lin Yuro tampak tidak percaya. Meskipun dia telah melihat jenis plester penyembuhan yang digunakan oleh Li Dong sebelumnya, efeknya memang bagus. Namun, dia belum pernah mendengar bedak yang bisa digunakan untuk menghilangkan bekas luka dan mempercantik. Saat ini ada produk kosmetik di pasaran yang mengklaim bisa memutihkan dan menghilangkan bekas luka, namun efeknya minimal. Hanya gimik. Ketidakpercayaan. Li Dong tersenyum. Kalau begitu, apakah kamu ingin melihat efeknya sekarang? Bagaimana menurutmu? Tunggu. Petik 2. Li Dong langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Bekas luka. Temukan saudara lelaki dengan bekas luka di tangannya untuk datang ke kantor pusat Lin. Petik 2. Menutup telepon selama beberapa menit, ketukan di pintu berdering. Li Dong berjalan untuk membuka pintu, dan seorang saudara berdiri di luar pintu. Kakak. Yah, masuklah. Petik 2. Li Dong mengangguk. Saudara itu sedikit bingung, dan berjalan masuk. Jika aku ingat dengan benar, namamu Ahu, kan? Li Dong berbalik dan menatap kakaknya sambil tersenyum. Ya, kakak, nama saya Ahu, saya tidak berharap kakak mengingat nama saya. Petik 2. Ahu tampak bersemangat. Dia dulu bersama Scar, salah satu saudara itu. Jika bukan karena Li Dong, dia dan mereka yang memiliki Scar sudah mati kelaparan di jalan. Oleh karena itu, di dalam hati mereka, Li Dong adalah dewa mereka, dewa yang maha kuasa, dan dewa yang paling dihormati. Sekarang kakak tertua bisa mengingat namanya, kenapa dia tidak bersemangat? Li Dong tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku datang kepadamu kali ini untuk menguji efek dari hal semacam ini. Petik 2. Dengan itu, dia mengambil botol itu dan berkata kepada Ahu, nah, di mana bekas luka di tanganmu? Ahu sedikit bingung, tetapi masih mengulurkan tangannya. Saya melihat bahwa di punggung tangannya, ada bekas luka yang sembuh, yang besar dan dalam, dan kulit serta dagingnya bergulung-gulung, terlihat sangat mengerikan. Li Dong mengarahkan botol kecil ke bekas luka, dan kemudian menuangkan bubuk putih. Kamu uleni sendiri, gosokkan bedak sepenuhnya ke kulitmu, dan lihat efeknya nanti. Petik 2. Ya. Petik 2. Tanpa berkata apa-apa, Ahu langsung mengusap bekas luka itu. Sekitar 10 menit kemudian, Anda dapat melihat bahwa tumpukan benda gelap telah muncul di punggung tangan Ahu. Itu terlihat agak menjijikkan. Li Dong mengangguk, oke, sekarang kamu pergi untuk membersihkan permukaan dengan air dan kembali. Petik 2. Ya, saudara. Ahu berjalan keluar setelah berbicara. Setelah melihat Ahu keluar, Lin Yuro berkata dengan takjub, apakah ini baik-baik saja? Apa efeknya? Anda akan tahu setelah beberapa saat. Li Dong tersenyum. Setelah menunggu beberapa menit, Ahu kembali lagi. Wajahnya penuh kejutan, kakak, ini luar biasa, lihat. Saat dia berkata, dia mengangkat punggung tangannya dan membiarkan Li Dong melihatnya. Lin Yuro juga melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Kemudian, pemandangan ajaib muncul. Saya melihat bekas luka di punggung tangan asli Ahu lebih dari setengah memudar. Tidak hanya itu, kulit di punggung tangannya menjadi jauh lebih putih, dan dibandingkan dengan kulit gelap di sekitarnya, itu terlalu jelas. Bab 212. Dengar, aku tidak membohongimu. Aku tidak menghilangkan efek pemutihan dan penghilangan bekas luka dari benda ini. Li Dong tersenyum. Lin Yuro tampak terkejut. Dia tidak terlalu percaya, tetapi sekarang fakta ada di depannya. Efek ini tidak terkalahkan. Dunia tidak tahu berapa banyak produk kecantikan yang mahal,
tetapi tidak mungkin untuk mencapai efek seperti itu. Oke Ahu, kamu pergi berlatih, bekas luka di tanganmu secara alami akan hilang dalam beberapa hari. Petik 2. Li Dong berkata pada Ahu. Ya Pak. Ahu tidak mengatakan apa-apa, mengangguk dengan hormat, lalu pergi. Setelah menghabiskan 10 menit di sini, dia harus segera kembali berlatih. Jika tidak, Anda akan tertinggal dari orang-orang itu lagi. Scar mengatakan sebelumnya bahwa kakak tertua akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi pengemudi dan pengawal ayah Presiden Lin. Untuk tujuan ini, semua orang sekarang berlatih dengan panik. Tidak terkecuali Ahu. Setelah Ahu pergi, Li Dong memandang Lin Yurou dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana? Seharusnya tidak apa-apa menggunakan benda ini sebagai produk peledak perusahaan. Lin Yurou mengangguk berulang kali. Dia berpikir sejenak dan bertanya, lalu apa bahan utama bedakmu? Apakah bahan bakunya mahal? Sebagai CEO perusahaan, ia tentu harus mempertimbangkan semua aspek seperti biaya. Jika biayanya terlalu mahal, bahkan jika hal semacam ini dikembangkan dan orang biasa tidak mampu membelinya, itu tidak berguna. Bahan bakunya adalah kepompong langka, harganya tidak murah, diperkirakan sulit untuk membeli di sini. Li Dong menggaruk kepalanya. Dia tidak memikirkan ini. Lin Yurou memutar matanya, apa gunanya itu? Bisakah kamu menggantinya dengan yang lain? Ya, ada banyak bahan obat di pasaran. Petik 2. Li Dong tersenyum dan mengangguk, namun, menggunakan bahan lain sebagai gantinya, efeknya tidak sebagus yang sebelumnya, yang merupakan diskon besar, tetapi meskipun demikian, Anda masih dapat menamparkan semua produk kecantikan di pasar. Petik 2. Benarkah? Itu bagus. Petik 2. Lin Yurou tiba-tiba menjadi bersemangat, terima kasih, Li Dong, senang memilikimu. Petik 2. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Sekarang saya memiliki bubuk semacam ini, tidak ada hambatan untuk ekspansi perusahaan, dan hati saya sangat santai sekaligus. Dia benar-benar lupa bahwa dia, manajer umum, bekerja untuk Li Dong. Li Dong tertawa, dan kemudian dia menemukan kertas dan pena, dan menulis di atas kertas itu proses penelitian dan pembuatan bedak dan beberapa bahan utama yang digunakan untuk menggantikannya. Setelah dia selesai menulis, dia mengambilnya dan meniupnya, dan menyerahkannya kepada Lin Yurou. Hei, kamu harus menyingkirkan benda ini. Jika orang lain mengetahuinya, kerugiannya akan besar. Petik 2. Lin Yurou mengambilnya dan menyimpannya dengan hati-hati. Terus terang, jika benda ini diedarkan, pasti akan dirampok. Manfaat yang bisa diciptakan lebih dari triliunan dari segi global. Ya, apakah bedak ini punya nama? Lin Yurou bertanya lagi. Tidak. Li Dong menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu bisa memilih nama. Lin Yurou berkedip. Benda ini milik Li Dong, tentu saja dia harus datang dan memilih nama. Li Dong berpikir sejenak, tersenyum dan berkata, kalau begitu sebut saja bubuk pemutih dan penghilang bekas luka. Lin Yurou tiba-tiba mengerutkan kening, nama ini terlalu jelek. Kalau begitu tidak mungkin. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu, aku benar-benar tidak punya bakat untuk menyebutkan nama. Petik 2. Lupakan saja, biarkan aku memikirkannya sendiri. Lin Yurou tampak tak berdaya. Kemudian dia makan es krim sambil memikirkan namanya, dan menjilat bibirnya dengan lidahnya. Dengan begitu, terlihat sangat manis. Li Dong tertegun untuk beberapa saat, Lin Yurou tidak tahu betapa gerahnya tindakan menjilati bibirnya. Jangan bergerak. Petik 2. Li Dong menatap bibir Lin Yurou untuk waktu yang lama, mau tidak mau menelan ludah, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Ah, ada apa? Lin Yurou tidak langsung bergerak, seolah-olah dia terpaku di sana. Ada sesuatu di mulutmu. Petik 2. Li Dong tampak serius. Kemudian, wajahnya membungkuk, dan dia tidak tahan untuk mencium bibir Lin Yurou. Bab 213. Bau es krim masih tertinggal di bibir Lin Yurou. Ini sangat manis. Oke,
sekarang tidak lagi. Petik 2. Li Dong segera pergi, dengan tatapan serius. Dia tidak berani melangkah terlalu jauh, meskipun dia memiliki banyak kontak dekat dengan Lin Yurou. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Jika Lin Yurou marah, itu tidak baik. Adapun Lin Yurou, dia merasa seperti tersengat listrik, dan dia mati rasa untuk sesaat. Dia merasa wajahnya menjadi panas tiba-tiba. Pergi menemui Li Dong lagi, pria ini berpenampilan tenang dan wajah serius memegang es krim. Tampaknya pemandangan barusan adalah ilusi. Apakah orang ini mengambil keuntungan begitu saja? Lin Yurou ingin bertanya, tapi dia malu bertanya tentang hal semacam ini. Dia tidak bisa bertanya apakah kamu sengaja memanfaatkanku barusan. Jika dia menanyakan itu, pria ini mungkin akan menjadi lebih buruk, dan dia bisa melakukan hal-hal yang lebih ekstrim. Suasana di kantor tiba-tiba menjadi sedikit ambigu. Lin Yurou diam-diam memegang es krim dan tidak berbicara. Penampilannya yang berhati-hati sepertinya mengotori sudut mulutnya, dan Li Dong akan datang untuk membantunya membersihkannya lagi. Tapi Li Dong berpikir dalam hatinya, bibir Lin Yurou barusan benar-benar manis. Tak lama, suara ketukan di pintu menyela suasana ambigu. Silakan masuk. Petik 2. Lin Yurou buru-buru duduk dan berteriak. Pintu didorong terbuka dan Xiao Bai masuk. Tuan Lin, Saudara Dong, seseorang mengirim 2 mobil keluar dan mengatakan itu untuk Saudara Dong. Petik 2. Lin Yurou terkejut. Dia menatap Li Dong, sedikit bingung. Kirim mobil. Tanpa alasan, mengapa seseorang mengirim mobil ke Li Dong? Li Dong tersenyum, oke, begitu, ayo turun dan lihat. Petik 2. Begitu dia memikirkannya, dia langsung menebak siapa yang mengirim mobil. Ketika kembali dari ibu kota provinsi, dia bertemu dengan seorang pembunuh di jalan. Dia memanggil raja pembunuh kerangka dan menyebutkan bahwa mobilnya rusak. Diperkirakan dia dikirim oleh pihak lain. Dengan ragu, Lin Yurou dengan cepat mengikuti Li Dong ke pintu perusahaan. Pada saat ini, banyak karyawan dan pelanggan berhenti dan berkumpul di pintu. Mereka semua melihat 2 mobil. Jika itu adalah mobil biasa, tidak akan ada begitu banyak orang yang menonton. Karena kedua mobil ini bukan mobil biasa. 2 Rolls-Royce Phantom hitam. Dan itu masih edisi terbatas global. Tidak sedikit mobil di seluruh dunia timur. Namun, ada 2 mobil di sini sekaligus. Bagaimana tidak mengejutkan? Saudara Dong, Presiden Lin. Melihat Li Dong keluar bersama Lin Yurou, semua orang menyambut mereka dengan senyuman. Meskipun Lin Yurou adalah bos perusahaan, dia biasanya memperlakukan karyawan dan pelanggan dengan sangat dekat, jadi semua orang sangat menyukainya. Hal yang sama berlaku untuk Li Dong, jadi sementara semua orang menghormati mereka, sikapnya tidak terlalu ketat. Yah, semuanya. Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan menyapa semua orang. Di mana orang yang membawa mobil itu? Li Dong bertanya. Sudah pergi. Petik 2. Penjaga keamanan di gerbang segera berjalan keluar. Ini adalah informasi yang mereka tinggalkan, mengatakan itu adalah STNK dan kunci dan sejenisnya. Petik 2. Dia melewati tas transparan. Li Dong mengambilnya dan membukanya, dan benar saja, nama pemilik di buku hijau itu adalah dia. Kedua mobil itu, ada juga catatan di atasnya. Dear of War yang terhormat, saya harap Anda menyukai kedua mobil ini. Ditandatangani, Daud. Li Dong tersenyum tipis, masih dianggap bahwa pria itu bisa menjadi manusia, jika tidak, ketika dia pergi ke barat, dia pasti akan datang mengunjungi pria itu. Kamu membeli 2 mobil ini? Lin Yurou bertanya dengan kaget. Bab 214. Li Dong menggelengkan kepalanya, tidak, itu diberikan oleh orang lain. Petik 2. Lin Yurou terdiam. Yang lain bahkan lebih terkejut. Siapapun dengan tangan sebesar itu membuat 2 Rolls-Royce sekaligus. Jika itu adalah Rolls-Royce biasa, mereka tidak akan begitu terkejut. Intinya kedua Rolls-Royce ini limited edition.
Ada banyak mobil di seluruh dunia timur, bahkan jika mereka kaya, mereka tidak dapat membelinya, tetapi mereka langsung diberikan kepada Li Dong. Itu luar biasa. Hehe, sekarang mobil paman tersedia. Saya tidak berpikir A8 layak untuk identitas paman. Petik 2. Li Dong melihat kedua mobil ini dan sangat puas. Dari dua Rolls-Royce, satu digunakan oleh Lin Guodong sebagai mobil, dan yang lainnya digunakan olehnya, tentu saja. Lagi pula, yang sebelumnya dari Zhao Sanhe. Li Dong biasanya menggunakannya. Tidak apa-apa membiarkan Zhao Sanhe mengganti mobil, kan? Semua orang menonton sebentar, dan menggunakan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan memposting ke momen untuk memuaskan kesombongan mereka. Akhirnya, Li Dong membiarkan semua orang pergi, lalu mengendarai kedua mobil itu ke garasi dan memarkirnya. Setelah menghentikan mobil, Li Dong berjalan bersama Lin Yurou, tetapi tiba-tiba dia berhenti dan bergerak di dalam hatinya. Berbalik dan melihat ke satu arah. Tapi ke arah itu, tidak ada apa-apa. Kamu naik dulu, Li Dong berkata pada Lin Yujudo. Apakah kamu tidak naik? Aku akan pergi membeli beberapa makanan ringan dan datang nanti. Li Dong tersenyum. Lin Yurou tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke kantor. Setelah Lin Yurou bangkit, Li Dong menjabat tangannya di luar. Dia berjalan perlahan, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di taman terdekat. Tidak banyak orang di taman, berjalan berdua dan bertiga. Li Dong datang ke danau buatan dan melihat ke danau yang berkilauan dengan ekspresi yang sangat tenang. Punggungnya terbuka, dan bahkan sekilas, itu semua cacat. Tetapi jika Anda adalah master sejati, Anda tidak akan bertindak gegabah. Misalnya, Juggernaut seperti itu. Ya, dia ada di sini, tidak jauh di belakang Li Dong. Dia datang dari ibu kota provinsi dan datang ke sini hanya untuk bertemu Li Dong dan menyampaikan pesan Baye. Juggernaut juga tahu bahwa Li Dong telah menemukan keberadaannya saat dia muncul di gerbang grup Lin, jadi Li Dong datang ke sini untuk menemuinya. Betulkah? Li Dong tidak berbalik, dan berkata dengan ringan, "Senior datang ke Donghai, mengapa kamu tidak menyapa? Saya dapat menemukan tempat untuk mengundang senior untuk makan santai." Dia masih menatap danau di kejauhan, nadanya tenang. Jika Zhao Sanhe ada di sini, dia pasti akan menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa diam. Karena orang ini adalah Juggernaut. Orang bijak pedang dari ibu kota provinsi, tuan besar yang sebenarnya. Seorang master horor yang menghancurkan seluruh lingkaran bawah tanah ibu kota provinsi sendirian, dia benar-benar datang ke Laut Cina Timur. Dan pada saat ini, dia berdiri tidak jauh di belakang Li Dong. Mendengar kata-kata Li Dong, Juggernaut terdiam sejenak, dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak bisa makan makanan Donghai." Dengan itu, dia berjalan mendekat dan berdiri di samping Li Dong. "Ini makanan provinsi yang rasanya lebih enak. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk mencobanya." Li Dong tersenyum, dia menoleh dan melirik Juggernaut, dan berkata dengan ringan, "Apakah ini ibu kota provinsi? Saya memiliki nafsu makan yang besar. Saya suka makan lebih banyak hal yang enak. Jika saya makan terlalu banyak, lalu bagaimana caranya?" Petik 2. Bab 215. Mata Juggernaut tiba-tiba sedikit menyipit. Kata-kata Li Dong terdengar agak memberontak. "Berubah menjadi orang lain, saya baru saja mengatakan ini, dan sekarang saya adalah orang mati." Tapi orang yang mengatakan ini adalah Li Dong. Seorang ahli horor yang membuat para santo pedang cemburu. Tuan Li bercanda. Petik 2. "Mari kita bicarakan, untuk apa kamu datang kepadaku?" Li Dong bertanya. Dia tidak tertarik untuk membual dengan seorang lelaki tua di sini. "Anda mungkin juga kembali dan main mata dengan Lin Yurou ketika Anda punya waktu. Baye ingin bertemu denganmu." Suot Sein berkata dengan sungguh-sungguh. "Jika dia ingin bertemu denganku, biarkan dia datang." Li Dong berkata dengan santai. Suot Sein tiba-tiba mengerutkan kening.
Biarkan Baye datang menemui Li Dong. Dia ingin mengatakan siapa dirimu, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan pihak lain, dia tidak bisa mengatakannya. Jika tidak apa-apa, aku pergi, selamat tinggal. Petik 2. Setelah Li Dong selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Juggernaut tercengang. Dia tidak pernah mengharapkan hasil ini. Karena sepanjang waktu, orang lain bergegas menemui Baye, dan tidak ada yang pernah menolak undangan Baye. Tapi pria ini, dia tidak bermain kartu menurut akal sehat. Jika dia tidak setuju untuk bertemu dengan Tuan ke-8, misi Juggernaut kali ini akan gagal. Dia tidak mengizinkan kegagalan. Jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berhenti. Li Dong berhenti. Dia berbalik untuk melihat Master Pedang, dan bertanya dengan ragu, apakah ada hal lain untukmu? Kamu pergi ke ibu kota provinsi lagi, Baye memintamu untuk datang dan menemuinya. Jian Sengdao. Li Dong tertawa. Jika dia memintaku pergi, apakah aku tidak kehilangan muka? Candaan. Dia adalah dewa perang timur yang luar biasa, di seluruh dunia, saya tidak tahu berapa banyak orang besar yang memohon untuk melihatnya. Bajingan macam apa di ibu kota provinsi, ada apa? Juggernaut terdiam. Lalu bagaimana kamu bersedia bertemu dengan Tuan ke-8? Tanya Sword Sein. Li Dong memandangnya dengan penuh minat dan menemukan bahwa Tuan besar ini tidak pandai berbicara, dan sangat lurus. Bukan tidak mungkin untuk melihatnya, tapi keuntungan apa yang bisa saya dapatkan? Li Dong bertanya. Juggernaut terdiam lagi. Dia tidak bisa memberikan apa-apa pada Li Dong. Kali ini, dia hanya mengirim pesan. Kau benar-benar ingin aku bertemu dengannya? Li Dong bertanya. Ya. Petik 2. Juggernaut melirik Li Dong dan tiba-tiba berkata, tapi aku harap aku bisa memiliki kesempatan untuk melawanmu. Petik 2. Meskipun Li Dong memberinya rasa krisis yang ekstrim, itu bisa lebih merangsang kegembiraannya dan membuatnya penuh semangat juang. Mengikuti Baye di ibu kota provinsi selama bertahun-tahun, dia tidak terkalahkan selama bertahun-tahun. Dengan tidak adanya master hebat lainnya, di seluruh dunia bawah tanah provinsi perjalanan langit, tidak ada yang menjadi lawannya. Terkadang tak terkalahkan adalah semacam kesepian, dia merindukan lawan sejati. Dan Li Dong, di matanya, adalah lawan yang sangat kuat yang bisa memberinya rasa krisis. Lawan aku. Li Dong memandang Juggernaut, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukannya aku meremehkanmu, tetapi kamu benar-benar bukan lawanku. Dengan kekuatannya, jika pecah secara menyeluruh, apalagi Juggernaut di depannya, hanya akan ada beberapa orang di dunia yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Juggernaut tidak berbicara atau berdebat. Pada levelnya, tidak ada gunanya berdebat dengan kata-kata. Tapi dia harus mengakui bahwa dia mungkin benar-benar bukan lawan pria ini. Bab 216. Dia sangat ingin tahu tentang pria ini, yang merupakan pria muda tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Untuk mengatakan bahwa dia berasal dari Zhao Sanhe, Juggernaut adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Ahli horor seperti itu tidak berarti Zhao Sanhe mampu menyerah. Oke, kamu kembali. Beritahu Tuan ke-8-mu, aku baru saja pergi ke ibu kota provinsi untuk membeli beberapa barang dalam 2 hari terakhir, jadi aku akan bertemu dengannya. Li Dong melambaikan tangannya. Kali ini dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Juggernaut terdiam. Dia melihat punggung Li Dong untuk waktu yang lama sebelum berbalik dan pergi dari sini. Sekarang Li Dong setuju untuk bertemu dengan guru ke-8, tugasnya telah selesai. Li Dong membeli sekantong besar makanan ringan dan kembali, dan melihat Lin Yurou terlihat sedikit sedih. Hah, ada apa denganmu? Li Dong meletakkan makanan ringan, mengerutkan kening dan bertanya. Dia pergi menemui Santo Pedang di ibu kota provinsi. Mengapa Lin Yurou mengerutkan kening ketika dia kembali? Aku baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Ada 2 jenis bahan obat di apotek Donghai yang tidak tersedia untuk dijual. Lin Yurou menghela nafas.
Dia sangat prihatin dengan penelitian dan pengembangan model peledak baru perusahaan grup. Begitu dia kembali ke kantor, dia segera mengirim seseorang untuk menyelidiki situasi apotek utama di Laut Cina Timur, dan menemukan bahwa dalam resep yang diberikan Li Dong padanya, ada 2 bahan obat di Laut Cina Timur yang bisa tidak dijual. Ini sedikit menegangkan. Sakit, kupikir itu masalah besar. Li Dong berkata dengan santai, jika Donghai tidak punya apa-apa untuk dijual, pergilah ke ibu kota provinsi. Dalam hal ini, bukankah perlu pergi ke ibu kota provinsi lagi? Lin Yurou sedikit mengernyit. Dia memiliki banyak pekerjaan setiap hari. Terakhir kali dia pergi ke ibu kota provinsi, dia telah mengumpulkan banyak pekerjaan hanya dalam 2 hari. Jadi kalau tidak perlu, dia tidak mau lari-lari. Pergi dan pergi, tidakkah kamu ingin menyerahkan hal semacam ini kepada orang lain? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Lin Yurou ragu-ragu sejenak, dan menghela nafas, lupakan saja, lebih baik aku pergi sendiri agar lebih nyaman. Yang terbaik adalah mencari pemasok. Petik 2. Ini adalah bisnis jangka panjang, jika Anda dapat menemukan pemasok bahan baku jangka panjang, dia akan senang bahkan jika Anda pergi ke ibu kota provinsi lagi. Setelah memikirkan hal ini, Lin Yurou menjadi sedikit bersemangat. Setelah grup Lin membuat model peledak baru, ia akan keluar dari lingkaran Donghai, secara resmi memasuki ibu kota provinsi, dan berkembang menuju daerah sekitar provinsi Tianxing. Baru 2 atau 3 bulan sejak grup Lin menyerahkannya padanya. Perkembangan grup Lin hampir merupakan keajaiban. Dari ratusan miliar aset, sekarang telah berkembang menjadi ratusan miliar, dan skalanya akan mencapai triliunan. Semua ini berjalan begitu lancar, bahkan jika ada sedikit masalah, itu diselesaikan dengan sangat baik. Ini adalah latihan yang sangat bagus untuk Lin Yurou, yang sangat meningkatkan kemampuannya. Tentu saja, Lin Yurou tahu betul dalam hatinya bahwa semua ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan Li Dong. Tapi itu akan berkembang menuju ibu kota provinsi dan daerah sekitarnya, yang membuat Lin Yurou bersemangat dan sedikit gugup pada saat yang sama. Dia selalu merasa bahwa kecepatan perkembangan ini terlalu cepat. Dapat dikatakan bahwa perkembangan pesat grup Lin telah menyebabkan banyak media melaporkannya. Budaya perusahaan grup Lin telah memicu diskusi panas di antara banyak orang. Karena Li Dong berkata, grup Lin tidak memiliki pemegang saham dan itu bukan hal yang paling penting untuk menghasilkan uang. Yang terpenting, selain uang yang diperoleh dapat menjamin operasional dan meningkatkan kesejahteraan karyawan, sebagian besar uang yang diperoleh digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, digunakan untuk perbaikan jembatan dan pengaspalan jalan, dan untuk membantu orang miskin. Hanya dalam 2 atau 3 bulan, uang amal Lin Group telah mencapai 1 miliar. Bab 217. Ini hanya menyegarkan pemahaman masyarakat umum tentang perusahaan komersial. Para pemimpin Laut Cina Timur bahkan mengatakan bahwa grup Lin adalah kebanggaan Laut Cina Timur. Setelah kalimat ini dilaporkan di TV, lebih banyak media melakukan wawancara. Jadi orang-orang di Laut Cina Timur, semua orang memuji grup Lin. Banyak orang yang dibantu oleh grup Lin telah mengirim sertifikat jasa, dan sebuah panji, menggantungkan dinding kehormatan grup Lin. Sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin bekerja di Lin Group dan bangga karenanya. Sekarang di Laut Cina Timur, tidak ada yang bisa menggoyahkan reputasi grup Lin. Lin Yurou sangat senang dengan semua ini, sehingga dia memiliki motivasi yang lebih besar untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat, sehingga dia dapat membantu lebih banyak orang. Namun perkembangan yang terlalu cepat membuatnya sedikit membahas tentang untung dan rugi. Li Dong, apakah menurutmu kita berkembang terlalu cepat? Cepat, tidak. Sekarang masyarakat ini serba cepat, semuanya serba cepat. Petik 2. Dengan segenggam makanan ringan di mulutnya, Li Dong berkata dengan samar, tentu saja, lebih baik memperlambat beberapa hal. Petik 2. Apa? Lin Yurou bertanya.
Apa yang terjadi antara suami dan istri? Li Dong bahkan tidak ingin mengatakannya. Mobil melaju sedikit terlambat. Ketika Lin Yuro mendengarnya, dia langsung mengerti apa artinya dan dia tersipu. Orang ini, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apakah dia ingin berbicara dengan dirinya sendiri? Memikirkan hal ini, jantung Lin Yuro berdetak kencang. Wajahnya menjadi lebih merah, dan itu panas. Sementara dia malu di dalam hatinya, dia tiba-tiba teringat kekuatan ledakan sosoknya ketika dia berendam dalam lumpur bersama Li Dong di salon kecantikan. Hah, kenapa wajahmu memerah? Li Dong melirik Lin Yuro, apakah kamu tidak nyaman? Tidak. Petik 2. Lin Yuro buru-buru berkata. Melihat bahwa Li Dong tidak bermaksud untuk datang, dia langsung merasa lega. Dia sekarang sedikit takut terlalu dekat dengan Li Dong. Karena begitu dia terlalu dekat, tubuhnya akan terasa aneh. Ngomong-ngomong, jika produk itu dibuat, menurutmu apakah kita harus mengundang seorang selebriti untuk mendukungnya? Lin Yuro dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Tentu. Petik 2. Li Dong mengangguk. Meskipun dia sangat yakin bahwa produknya pasti akan menjadi ledakan kelas dunia. Tapi seperti kata pepatah, bau anggur juga takut akan lorong yang dalam. Mengundang selebriti untuk mendukung dapat dengan cepat membuat produk terkenal, yang baik untuk perusahaan. Lalu kapan kita akan pergi ke ibu kota provinsi? Lin Yuro bertanya. Mari kita bicarakan dalam 2 hari. Petik 2. Baiklah. Kalau begitu aku akan sibuk, dan setelah kita selesai, kita akan pulang untuk makan malam. Petik 2. Setelah Lin Yuro selesai berbicara, dia mulai bekerja lagi. Li Dong tidak ada hubungannya, makan makanan ringan sambil bermain game di ponsel Lin Yuro. Tiba-tiba, telepon di meja Lin Yuro berdering. Saya Lin Yuro. Lin Yuro meletakkan pekerjaannya, mengangkat telepon dan berkata. Presiden Lin, ayah dan anak di luar mengatakan bahwa mereka berasal dari ibu kota provinsi, dan mereka ingin bertemu dengan saudara Dong. Petik 2. Suara wanita meja depan datang dari mikrofon. Oke, aku tahu. Petik 2. Lin Yuro meletakkan telepon, memandang Li Dong yang sedang bermain game, dan mendengus, oke, berhenti bermain game, seseorang di luar mencarimu. Petik 2. Orang ini sangat santai setiap hari, tetapi dia sangat sibuk. Li Dong meletakkan teleponnya dan berkata dengan heran, seseorang mencariku. Pada saat ini, siapa yang akan datang untuk menemukan diri Anda? Bab 218. Dia telah melihat Santo Pedang di ibu kota provinsi di taman sekarang, dan itu jelas bukan pihak lain. Jadi siapa itu? Apakah kamu ingat ayah dan anak yang membantu di gerbang sekolahku? Lin Yuro tersenyum. Apakah itu mereka? Apakah mereka ada di sini? Li Dong terkejut. Seharusnya begitu. Lin Yuro mengangguk. Kalau begitu aku akan turun dan melihat-lihat. Li Dong mengembalikan telepon ke Lin Yuro dan berjalan keluar dari kantor. Lin Yuro tidak mengikuti. Dia sedang bekerja sekarang dan tidak bisa meluangkan waktu, biarkan saja Li Dong pergi. Ketika saya datang ke pintu gedung Lin Group, saya melihat seorang tua dan muda berdiri tidak jauh. Bukankah ayah dan anak yang dia bantu beberapa hari yang lalu? Li Dong tersenyum dan menyapanya, Pak Tua, sudah berapa hari aku tidak melihatmu, bagaimana kesehatanmu? Penolong, halo dermawan. Orang tua itu menjadi bersemangat ketika dia melihat Li Dong, dan menolak untuk melepaskan tangan Li Dong. Setelah perawatan Li Dong, dia tidak lagi memiliki bau yang mengerikan di tubuhnya, melainkan dia memiliki bau obat Cina yang samar. Selain itu, semangatnya tampaknya jauh lebih baik, meskipun dia masih sedikit lesu, dia akan sembuh total setelah masa penyembuhan. Jangan panggil aku seperti itu, namaku Li Dong. Pak Tua, jika kamu mau, panggil aku Xiao Dong. Li Dong tersenyum. Saat dia berkata, dia menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, kamu di sini. Nah, ini aku. Pria muda itu berkata dengan bodoh. Ada kejutan yang tak terlihat di matanya,
ketika dia pertama kali datang ke sini, dia benar-benar terkejut dengan gedung grup Lin di depannya. Tanpa diduga, orang yang merawat ayahnya memiliki grup perusahaan yang begitu besar. Itu tidak akan berhasil, dermawan adalah dermawan, kamu tidak bisa menggonggong. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Anugerah penyelamatan jiwa harus dilaporkan oleh Yongkuan. Jika tidak ada Li Dong, saya khawatir dia telah dimasukkan ke dalam kotak sekarang. Li Dong menyelamatkan hidupnya dan merupakan dermawannya yang hebat. Mengenai kekeras-kepalaannya, Li Dong tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Li Dong bertanya. Tidak, kami baru saja datang. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ikut aku. Li Dong tersenyum. Kemudian dia membawa ayah dan anak itu ke asrama staf di belakang perusahaan. Minum. Segera setelah saya datang ke belakang, saya segera mendengar berbagai raungan datang terus-menerus. Namun, mereka masih menjalani pelatihan gila. Pemuda itu memandang pemandangan itu dengan takjub. Dia melihat segala macam rintangan yang mengerikan, matanya bergerak, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bekas luka, ke sini. Li Dong berteriak. Kakak laki-laki. Scar berlari, lalu melihat ayah dan anak itu, dan berkata dengan takjub, "Hei, ini kamu. Berhenti bicara omong kosong, segera pergi dan minta seseorang mengosongkan kamar untuk lelaki tua dan adik laki-laki ini, sehingga mereka bisa tinggal di sini sementara." Li Dong memberi perintah. Bagus Le. Scar pergi. Segera, Scar membuat orang mengosongkan kamar dan memasukkan lelaki tua itu. Dia masih sangat lemah dan butuh istirahat. Pemuda itu membiarkan lelaki tua itu tidur, dan kemudian mengikuti Li Dong keluar dari kamar. Siapa namamu? Li Dong bertanya. Namaku Datu, kata pemuda itu. Li Dong terkejut. Kepala besar. Apa nama ini? Dan kepalanya tidak besar. Oke, kepala besar, apakah kamu pernah berpikir untuk melakukan sesuatu? Li Dong bertanya pada pemuda itu. Biarkan aku melakukan apa saja. Kepala besar itu berkata dengan bodoh. Li Dong menyelamatkan hidup ayahnya dan juga dermawannya. Dia memilih untuk datang ke sini hanya untuk membalas rasa terima kasihnya. Jadi, apapun yang diminta Li Dong, dia bersedia. Bab 219. Apakah kamu melihat mereka? Li Dong menunjuk Scar dan yang lainnya yang sedang berlatih dengan panik. Kepala besar itu ragu-ragu, lalu mengangguk, Kalau begitu kamu berani mencobanya? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Oke. Kepala besar itu mengangguk. Kemudian, keduanya datang ke tempat latihan. Bekas luka mereka semua berhenti. Kakak laki-laki. Sekelompok orang berteriak dengan hormat, mata mereka penuh antusiasme ketika mereka melihat Li Dong. Li Dong mengangguk, dan berkata kepada kepala besar itu, kalau begitu, kamu pergi mencobanya sekarang. Bagus. Petik 2. Kepala besar itu tidak ragu sama sekali, dan berjalan langsung menuju pos pemeriksaan. Setelah melihat ini, Scar dan yang lainnya tiba-tiba memasang senyum lucu di wajah mereka. Anda tahu, ketika mereka pertama kali naik untuk melewati level, mereka jatuh dengan sangat parah. Aku takut pemuda ini akan menderita. Li Dong menatap kepala besar itu dengan tenang, dengan cahaya aneh di matanya. Pada awal di ibu kota provinsi, ketika lelaki tua itu masih membuat katak melompat dan jatuh, Li Dong melihat kecepatan kepala besar itu. Ini jauh lebih cepat dari orang biasa, dapat dilihat bahwa kebugaran fisiknya sangat baik. Digunakan untuk berlatih seni bela diri, itu pasti benih yang baik. Dia ingin melihat seberapa berbakat pemuda ini sebenarnya. Kepala besar melepas sepatunya saat ini. Dia berdiri di depan pos pemeriksaan pertama dengan wajah tenang. Tampaknya apa yang ada di depannya bukanlah rintangan yang mengerikan, tetapi tanah yang datar. Akhirnya, di bawah banyak mata, kepala besar itu bergerak. Dia bergegas keluar. Sangat cepat, anak ini akan menderita.
Haha, tidak apa-apa. Jatuh lebih sehat. Siapa di antara kita yang datang ke sini seperti ini? Scar mereka tertawa tiba-tiba. Tapi kemudian, tawa mereka berhenti tiba-tiba. Karena kepala besar itu tidak jatuh secara tiba-tiba. Dia melewati rintangan pertama dengan mudah, dan segera sampai pada rintangan kedua. Di depan level ini, kepala besar itu bertahan sebentar, dan kemudian bergerak lagi. Namun, dia menghabiskan lebih banyak waktu di level ini daripada yang pertama, tetapi pada akhirnya, dia juga lulus. Kemudian datang tingkat ketiga. Sampai tingkat keempat, kepala besar itu akhirnya tidak bisa mencapainya, dan jatuh dengan keras ke tanah lumpur di bawah. Dan kali ini, Scar dan yang lainnya tampak kusam. Bagaimana situasinya? Apakah Anda jatuh segera setelah Anda setuju? Mengapa anak itu melewati 3 level secara langsung? Hasil seperti itu membuat Scar tidak bisa dipercaya. Betapa sulitnya level-level itu, mereka telah belajar, bahkan bekas luka yang paling menonjol di awal pun jatuh dengan sangat parah. Tetapi, pemuda itu, mengapa dia bisa melewati 3 level sekaligus? Apakah itu sangat mengagumkan? Ketika Li Dong melihat hasil ini, dia tersenyum. 3 operan. Meski tidak banyak, itu sudah cukup untuk membuktikan bakat si kepala besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah jenius sejati. Bab 220. Selama mereka dilatih dengan benar dan diberi waktu, ada kemungkinan besar bahwa kepala besar akan menjadi master atau bahkan master hebat. Saya telah menemukan harta karun sendiri. Pada saat ini, kepala besar itu bangkit, dia tidak melihat lumpur di tubuhnya, dan naik ke level lagi. Dia sedikit mengernyit dan melihat ke tingkat keempat, seolah memikirkan sesuatu. Butuh beberapa saat sebelum dia bisa bergerak. Tidak ada keraguan bahwa dia masih melewati 3 level sebelumnya kali ini, dan kecepatannya sedikit lebih cepat. Namun, sebelum level keempat, dia sudah setengah jalan dan masih jatuh. Tapi dari wajahnya, dia tidak bisa melihat ekspresi putus asa sedikit pun, dan setelah dia berdiri, dia mulai menerobos penghalang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setelah keempat kalinya, di bawah mata semua orang, kepala besar melewati rintangan keempat. Pada saat ini, bekas luka benar-benar tidak bisa berkata-kata. Apa yang disebut jenius, ini dia. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini melewati tingkat keempat, dan yang tercepat membutuhkan waktu beberapa hari. Namun, saya hanya mencobanya 4 kali dan berhasil. Bagaimana perasaanmu? Li Dong memanggil kepala besar itu dan bertanya sambil tersenyum. Bagus. Petik 2. Kepala besar masih sedikit kata seperti biasa. Namun, ada cahaya terang di matanya. Pada saat dia berlatih, dia bisa dengan jelas merasakan betapa dia telah berubah. Dia sangat menyukai metode pelatihan ini. Cobalah untuk menyelesaikan semua kartu dalam waktu 8 menit, dan kemudian datang kepadaku lagi. Li Dong tersenyum. Oke. Kepala besar itu mengangguk. Bekas luka mereka saling memandang ketika mereka mendengar ini. 8 menit. Dari awal pelatihan mereka hingga saat ini, orang-orang ini bahkan belum dapat melakukannya dalam 10 menit, dan Li Dong langsung membiarkan kepala besar itu melewati level dalam 8 menit. Jangan meremehkannya selama 2 menit, hanya Scar yang akan tahu betapa sulitnya itu. Apakah anak ini sangat luar biasa? Li Dong dalam suasana hati yang baik, dia membiarkan kepala besar itu tetap di sini untuk melanjutkan pelatihan, dan dia kembali ke kantor. Orang besar adalah seniman bela diri yang baik, selama dia diajarkan dengan baik, dia adalah lengan kiri dan lengan kanan yang nyata. Bakatnya adalah sesuatu yang Scar tidak bisa mengejar mereka semua. Bagaimana? Lin Yurou bertanya pada Li Dong. Mereka telah menetap, kali ini kita bisa dianggap sebagai harta karun. Petik 2. Li Dong tersenyum. Hah? Lin Yurou tampak bingung. Kemudian Li Dong berkata lagi tentang bakat seni bela diri berkepala besar,
dia seperti sepotong batu giok yang belum dipotong. Selama dia mengukirnya dengan hati-hati, dia akan melepaskan cahaya yang menakjubkan. Petik 2. Lalu, apakah kamu berencana untuk membuatnya tetap di sisimu? Lin Yurou bertanya. Tentu. Petik 2. Li Dong mengangguk, jika bakat ini tidak digunakan, itu akan terlalu sia-sia, dan di sisiku, kita bisa memberinya kondisi hidup terbaik, jadi dia tidak perlu keluar untuk dieksploitasi dan diperas. Petik 2. Jika pria besar itu tidak datang kepadanya, maka, dalam menghadapi biaya pengobatan ayahnya yang tinggi, pria besar itu hanya bisa pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata pada akhirnya. Dalam hal ini, bakatnya akan terkubur sepenuhnya. Dan jika orang tua tidak mendapatkan istirahat yang baik, akar penyebab penyakit akan jatuh. Tetapi ketika dia datang ke Li Dong, semua ini tidak akan menjadi masalah. 2 hari berlalu dalam sekejap. Tumpukan dokumen Lin Yurou telah diproses. Dan sudah mulai mempersiapkan untuk mengembangkan jenis bedak kecantikan yang diberikan oleh Li Dong. Tentunya jika ingin mengembangkan bedak kosmetik seperti itu, yang terpenting adalah bahan bakunya. Karena itu, Lin Yurou bersiap untuk pergi ke ibu kota provinsi untuk mencari pemasok. Li Dong pergi bersamanya, dan bahkan mengatur bekas luka di sekitar Lin Yurou, menunggu 8 orang untuk melindunginya untuk memastikan keselamatannya yang sebenarnya. Berkenaan dengan keselamatan Lin Yurou, Li Dong tidak akan mengendur sedikit pun, dan dia tidak akan mentolerir kecelakaan apapun. Sebenarnya, jika ini pertama kalinya pergi ke ibu kota provinsi, Anda tidak perlu terlalu memperhatikan, tetapi setelah melakukan hal-hal di ibu kota provinsi terakhir kali, Li Dong tahu bahwa setiap gerakannya akan dilihat oleh orang-orang itu. Di ibu kota provinsi, tidak menutup kemungkinan mereka mengambil risiko dan menembak Lin Yurou. Selain menakut-nakuti mereka, Li Dong juga membawa orang lain. Kepala besar. Ya, Li Dong membawanya bersamanya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.